Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang Lisa Mulyani di Pandeglang yang viral. Video kedua adalah tentang kompilasi. Video ketiga adalah tentang peristiwa Kuda Tuli 1996. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang lagi viral-viralnya dan banyak dibahas oleh berbagai youtuber di seluruh Indonesia tentang hal tersebut, di mana berita ini menunjukkan seorang wanita yang dibunuh dengan sebuah kloset WC gengs. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Seorang pemuda bernama Riko Ariska tega membunuh teman SMA sekaligus mantan kasihnya bernama Lisa Siti Mulyani di semak-semak dekat Stadion Badak Pandeglang pada Rabu 8 Februari 2023. Riko menghabisi nyawa Lisa menggunakan kloset WC. Pelaku hajar korban dengan kloset WC yang rusak berukuran besar di bagian leher. Bagian tajam keramik kloset WC yang rusak pun melukai Lisa hingga meregang nyawa. Perempuan cantik asal Kampung Saruni, RT 3 RW 01 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang itu pun tak bisa diselamatkan lagi. Itu terjadi diduga motif asmara cinta segitiga karena korban putuskan cinta pelaku. Menurut keterangan polisi, korban dengan pelaku sebelumnya memiliki hubungan pacaran. Namun seiring waktu, korban putuskan cinta pelaku hingga berujung terjadinya pembunuhan di sebuah semak-semak di pinggir jalan menuju Stadion Badak Pandeglang. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Polisi AKP Sultan mengatakan pihaknya begitu menerima laporan tersebut langsung menuju ke TKP. Setelah sampai di TKP, jajaran Satreskrim Polres tersebut beserta Polsek Pandeglang langsung memintai keterangan sejumlah saksi. Dari 1 jam mereka langsung berhasil menangkap pelaku. Lalu terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan korban yang dikenakan adalah berwarna hitam bergaris putih, sedangkan celananya berwarna hitam. Saat kain yang menutupi kepala dibuka, terlihat luka menganga pada bagian leher dengan panjang sekira 15 cm dan lebar 5 cm. Luka tersebut diduga akibat dari kloset WC bekas atau sudah belah yang dipukulkan oleh pelaku kepada korbannya. Sebab ukuran atau lukanya bergerigi sesuai dengan pecahan kloset tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu geng, berita singkat yang dapat aku sampaikan dari kasus Lisa Mulyani yang sangat viral tersebut. Jika kalian masih penasaran dan ingin mencari tahu informasi lebih dalam tentang kasus ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua ini gengs, aku akan memberikan sebuah asupan untuk kalian, dimana di video tersebut adalah kompilasi mesin pabrik. Itulah apa yang kalian pasti sudah mengerti lah apa yang dimaksud dengan kompilasi mesin pabrik tersebut. Dan diduga kuat semua video tersebut terjadi di luar negeri gengs. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas sebuah tragedi atau peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, dimana ini adalah sebuah peristiwa yang bernamakan, ini adalah peristiwa Kuda Tuli yang terjadi pada 27 Juli 1996. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu peristiwa kelam yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa tersebut disebut juga dengan peristiwa Sabtu Kelabu. Masih banyak dari masyarakat yang mungkin belum tahu betul tentang apa itu peristiwa Kuda Tuli tersebut. Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, peristiwa Kuda Tuli adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 itu terjadi di kantor sekretariat DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa itu disebut sebagai tragedi 27 Juli 1996 atau peristiwa Kuda Tuli. Peristiwa Kuda Tuli itu sudah terjadi 26 tahun silam ketika rezim Soeharto berada di puncak kekuasaan. Sebagaimana diketahui, peristiwa kerusuhan tersebut telah memakan 9 korban tewas, luka-luka bahkan hilang. Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang apa penyebab terjadinya peristiwa Kuda Tuli pada 27 Juli tersebut. Namun masih belum ada keterangan pasti akan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa itu diduga disebabkan oleh rebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Megawati Soekarno Putri dengan kubu Surjadi. Meskipun demikian, banyak kalangan merasakan terdapat keganjilan terkait apa penyebab utama dari kerusuhan tersebut. Berdasarkan catatan Komnas HAM, sehari setelah terjadinya peristiwa itu, di bawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharudin Lopa, Komnas HAM melakukan investigasi. Dalam investigasi tersebut ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2003 juga dilakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa kelam dalam sejarah politik Indonesia tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, disebutkan bahwa terdapat sejumlah korban akibat peristiwa Kuda Tuli tersebut. Korban Kuda Tuli pada 96 itu antara lain 5 orang tewas,
149 orang luka dan 23 orang hilang. Adapun kerugian material akibat tragedi ini adalah sekitar mencapai 100 miliar. Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa itu bukanlah perkara mudah. Komnas HAM menyebutkan butuh dukungan politik dari semua pihak agar prosesnya tak terhambat seperti yang terjadi saat ini. Hingga saat ini kasus Kuda Tuli tersebut masih belum terungkap siapa dalang atau apa penyebab pasti dibalik tragedi kerusuhan itu. Sementara itu, keluarga korban tragedi Kuda Tuli sampai saat ini masih terus menuntut adanya keadilan akan peristiwa tersebut. Jadi kurang lebih hanya seperti itu saja yang dapat aku jelaskan, dapat aku ceritakan dari peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Jika kalian masih kurang puas dan mau mencari informasi lebih dalam tentang peristiwa tersebut, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.